Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali Allah memudahkan kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan berzikir, berdoa dan bermajelis. Semoga setiap waktu, pikiran, langkah kaki yang kita curahkan ini dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis ini menjadi saksi kalau kita ini pernah ngaji, pernah belajar agama, pernah mencari tahu ajaran yang dibawa oleh Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terkhusus kita yang tinggal di perkotaan ini bersyukur luar biasa. Kalau kita datang ke desa-desa, banyak sekali yang mengeluh nggak ada pengajian. Masjid pun sepi. Kita di Bandar Lampung, alhamdulillah ustadznya doktor, alumni luar negeri. Kita tinggal datang, duduk manis, bahkan sebagian menyiapkan konsumsi. Nikmat sekali kalau di kota ini. Tapi di desa-desa, tapi tak jarang orang yang tak sadar itu nikmat luar biasa. Ya, semoga hal-hal yang baik semacam ini juga bisa menyebar sampai ke pelosok-pelosok desa. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dengan segala kekurangan kita, kekhilafan kita, diizinkan Allah untuk bersama dengan Rasulullah di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kembali kita akan mendapatkan nasihat penting dari pengarang kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bagi siapapun yang berjalan untuk memperbaiki dirinya, berjalan di jalan agama, ingin menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Wa rubbama tasallata al-khalqu ala ba'd al-muridin bil idha'i wal jafa'i wa dham. Terkadang, kata beliau, orang baik ini ada musuhnya, ada yang nggak seneng. Bapak rajin sholat itu ada yang nggak seneng. Bapak rajin sedekah itu bisa jadi ada yang nggak seneng. Bapak rajin silaturahim atau aktif di pengajian semacam ini, bisa jadi ada yang nggak suka, Pak. Nah, jika Bapak mendapati orang-orang yang nggak suka itu, mungkin mencibir, kayak udah kaya aja, rajin ngaji, paling Pak ya, kalau macam-macam lah bentuk ujiannya, bentuk ketidaksukaan orang itu. Ada yang menyakiti, ada yang mencaci, ada yang menfitnah, dan lain sebagainya. Dan ini bisa saja terjadi, bahkan mungkin hampir semua orang mengalaminya, karena nggak ada satu orang pun di dunia ini
dicintai semua orang, sampai seorang nabi yang sempurna, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kenyang dengan cacian, hinaan dan lain sebagainya. Nah, apa pesan beliau? Fa in bulita bi syai'in min dzalik, jika kamu termasuk yang diuji dengan yang begitu, fa 'alaika bis sabr, bersabarlah, sabar, wa tarkil mukafaati ma'a nadhafatil qalbi minal hiqdi wa idmarish syarri. Kata beliau, sabar dan meninggalkan atau tidak membalas, tidak membalas, sabar, tidak membalas, dan satu lagi, tidak menyimpan rasa apapun di hati kepada orang itu. Benci, dendam, lihat aja nanti. Lihat aja nanti ini. Punya temen dulu mungkin lingkungannya, atau kalau bahasa orang sekarang circle-nya bareng, banyak lalainya, tahu-tahu kita berubah, ini ingin mendekatkan diri ke Allah, ya. Mungkin ekonomi kita setelah berubah bukannya tambah baik, malah mungkin diuji dengan seperti yang kami jelaskan pertemuan lalu, kesusahan ekonominya malah mungkin merosot. Tapi dia sabar, dicibir sama temannya, ente sih tobatnya kecepatan, misalnya, Pak. Sabar. Tapi sabarnya itu hati-hati. Sabarnya diiringi dengan hati yang tidak menyimpan rasa dendam, apalagi berpikir, lihat aja nanti gua sukses, gua ketahui. Yang begini nggak boleh, ya, tidak boleh itu. Dan ini pesan penting ya, sering kami dapat dari orang-orang tua. Kalau kita direndahkan orang, dicibir orang, atau bahkan mungkin difitnah, itu jangan sampai ada niatan begini, lihat aja nanti ya, kalau saya sukses, misalnya, saya bales, saya tunjukkan sama dia. Sejak hari itu, Pak, sejak detik dia niatkan itu, sampai dia berhasil mewujudkan harapannya itu, semuanya dosa itu. Kalau 20 tahun apa enggak 20 tahun dosanya itu. Hanya karena niatnya pengen kan innamal a'malu binniat. Jadi dia kerja, cari gawe, cari kerjaan dan sebagainya demi mewujudkan cita-citanya menjadi orang sukses biar bisa ngebalas orang itu. 20 tahun dia berbuat dosa. Itu kalau kecapean, Pak. Kadang-kadang udah niat begitu nggak sampai mati nggak dapet. Apes bener. Dosa semua. Itu hati-hati ya. Jadi kata beliau, ma'a nadhafatil qalbi minal hiqdi wa idmarish syarr. Dengan menghindari, dengan syarat. Ada orang sabar nggak ngebalas, itu bukan karena tapi nggak ngebalas tapi ngebatin. Nggak ngebalas. Bentuk fisiknya tidak membalas, tapi hatinya sedang mempersiapkan balasan, hanya tinggal nunggu momentum saja. Ini dosa hati yang mengerikan. Yang tadi yang kami sebutkan, bisa jadi dosa berpuluh-puluh tahun. Wahdharid du'a 'ala man adzaka, dan kata beliau, hati-hati betul, jangan sampai mendoakan orang itu dengan kebahayaan. Jadi ini bagi orang yang mau mendapat ridha Allah. Jangan sampai ngedoain orang itu dengan yang buruk-buruk. Bapak mungkin Ibu pernah mendengar kisah Nabi Muhammad yang diusir dari Taif. Begitu dilempar batu, diejek sebagai orang gila sampai berdarah, turun malaikat atas perintah Allah menawarkan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kami diutus oleh Allah untuk memenuhi segala keinginanmu. Jika kau izinkan kami, kata malaikat Jabal, malaikat gunung, kami akan angkat gunung-gunung di Mekah itu untuk kami lemparkan kepada penduduk Taif biar mereka semua binasa. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan.
la'allallaha yukhriju min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Semoga saja dari orang-orang itu akan keluar garis keturunan yang kelak menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lihat, di posisi itu Nabi masih sempat mendoakan kebaikan kepada orang. Dan kalau kita baca sirah nabawiyah, penduduk Taif itu Pak masuk Islam di ujung-ujung hayat Nabi Muhammad, kurang lebih hampir 11 tahun setelah doa itu. Jadi Nabi itu doanya sebelum Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj itu kurang lebih 2 tahun sebelum hijrah. Baru masuk Islam di tahun ke-8 atau 9 Hijriah. Penduduk Taif berbondong-bondong masuk Islam. Doanya Nabi kabulnya setelah belasan tahun. Kata beliau, hati-hati jangan doain orang. Kenapa tidak boleh doakan orang? Loh, memang kita nggak pernah buat salah sama orang. Lah kalau kita doain orang yang berbuat salah dengan kita, benci kita, sedangkan kita sendiri manusia yang nggak luput dari dosa, mungkin punya salah juga dengan. Lah kalau orang itu doain kita, al jaza min jinsil amal, balasan Allah itu sejenis dengan perbuatan kamu. Kamu doain orang, orang juga bakal doakan kamu. Doa-doa keburukan. Jadi jangan. Dan ini ada nasihat penting di ujung paragraf ini. Wala taqul idza asabathu musibatun hadza bisababi adzahu li. Sekarang orang yang benci kita tadi Pak, yang mungkin menyakiti kita, menfitnah kita, tahu-tahu bangkrut, tahu-tahu hidupnya susah, tahu-tahu kena musibah, kecelakaan macam-macam. Biasanya hati Bapak tergoda untuk berkata apa itu Pak? Itu gara-gara gangguin gua itu gara-gara dulu mitnah saya itu. Kata beliau, jangan sampai terucap dari lisanmu ketika orang yang menyakitimu terkena musibah itu gara-gara menyakiti saya. Nggak usah diurus. Kenapa? Nanti masuk penyakit namanya ghurur, penyakit namanya ujub. Saya kan ditolong Tuhan, saya langsung lihat, makanya jangan macem-macem sama saya. Ini justru penyakit yang lebih bahaya daripada orang tadi Pak. Kalau orang sudah merasa ujub tadi Pak, merasa lebih baik, merasa terbuai dengan hal semacam itu biasanya kalau dinasihatin lebih keras, lebih susah. Tapi memang gatel bener Pak Ustadz nak ngomong begitu itu, gatel bener. Ya itulah bentuk ujiannya itu. Bayangin ada orang nyakitin kita, fitnah kita, sampai dagangan kita sepi misalnya, gara-gara dia mungkin menfitnah, ini masakan kita dibuat macam-macam lah, sepi. Tahu-tahu dia nggak lama bangkrut, sampai diusir. Oh alhamdulillah mampus ya. Nah rasain lo ya. Makanya hati-hati, jangan sampai itu terucap bagi seorang murid yang ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalu minas sabar, dan lebih baik daripada sikap-sikap di atas. Ini ada derajatnya Pak. Jadi orang itu kalau disakiti, pertama sabar, menahan amarah, ya. Lebih baik daripada itu memaafkan. Memaafkan. Mendoakan bahkan kebaikan, semoga dapat hidayah lah orang itu. Ya, semoga dapat hidayah. Dan memaafkan ini ada 3 derajatnya Pak. Ada seorang ahli tafsir dari Mesir, almarhum, beliau seorang ulama besar, tunanetra. Nama beliau Profesor Dr. Abu Bakar Ismail, mengatakan maaf itu ada 3 derajat. Yang pertama afwan. Yang kedua safhan. Yang ketiga maghfirah. Apa bedanya itu Ustaz? Itu derajat itu Pak. Afwan itu memaafkan orang tapi sambil marahin. Sambil ada orang mecahin kaca rumah kita Pak,
Kamu nih jangan diulang. Sambil jewer, tapi dimaafin, ya sudah. Ini namanya afwan. Maaf, tapi diiringi dengan hukuman. Bisa berbentuk fisik, bisa kata-kata. Mobil diserempet orang, kamu nih ya, kalau enggak ini, ya udahlah. Nggak tahu. Itu yang pertama, itu afwan. Yang kedua, safhan. Disebut dalam Al-Quran, wa'fu wasfahu. Ya, derajatnya itu. Wasfahu ini safhan. Apa itu? Maafin orang, memaafkan, tidak diiringi dengan amarah, baik kata-kata ataupun tindakan fisik, enggak. Tapi masih diingat kalau orang ini punya salah, maafin tapi enggak lupa. Ingat pernah ada wawancara Gus Dur sama Kick Andy. Gus Dur, ente kan dilengserin pas jadi presiden, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas kelengseranmu? 2 orang. Siapa? Megawati sama Amin Rais. Terus kamu maafkan gak Gus? Ya maaf sih iya, lupa kagak. Nah itu namanya safhun. Maafin tapi tidak ngelupai. Ya ini kalau nggak kuat-kuat kapan-kapan banyak itu, Pak. Mungkin kita sering, Pak ya. Maafin tapi nggak bisa dilupakan. Lebih tinggi dari itu maghfirah. Memaafkan seakan tak pernah terjadi. Dan itu yang kita harapkan dari Allah, memaafkan dosa kita dan dihapus dari catatan dosa, nggak ada bekasnya lagi. Makanya kalau kita minta doa, wa'fu anna waghfir lana, ya sudah minta afu, kalau bisa ya Allah waghfir juga, maghfirah juga, dihapus. Nah ini saran beliau, minimal bisa sabar, nggak ngebales dan tidak menyimpan di dalam hati rasa rencana ingin membalas. Lebih baik daripada itu memaafkan. Dan ini akhlaknya para siddiqin, orang-orang yang betul-betul tulus, jujur dalam beragama, dan nanti akan dikumpulkan bersama para nabi. Ulaika alaihim wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasulullah akan dikumpulkan di surga nanti dengan para nabi dan para siddiqin. Salah satu ciri-ciri siddiqin bisa memberikan maaf kepada orang yang sudah menyakiti, bahkan mendoakan kebaikan. Kemudian beliau mempertegas lagi, wa i'radal khalqi 'anka ni'matan 'alaika min rabbik fa innahum law aqbalu 'alaika rubbama shaghaluka 'an ta'atihi. Kata beliau, jika kita termasuk orang yang taat kepada Allah, menjalankan agama, tapi termasuk yang diuji dengan banyaknya orang nggak suka dengan kita, karena pilihannya cuma 2, Pak. Bapak jadi orang baik, itu bisa jadi yang nggak suka makin banyak, atau yang kedua, dan nanti kita akan sampai ke sana, Bapak jadi orang baik, jadi orang yang taat, yang suka makin banyak. 2. Nah sekarang kalau dapat jatahnya yang begini, kok makin banyak yang nggak suka, makin banyak yang pergi dari kita dan lain sebagainya. Kata beliau, ketahuilah wahai muridku, wa'udda i'radal khalqi, anggaplah berpalingnya manusia darimu, yakinlah berpalingnya manusia dari kamu adalah suatu kenikmatan.
Karena kalau mereka mungkin dekat, kamu jadi orang yang terkenal, tiap hari mereka datang ke kamu, dia senang dengan kamu, justru kamu akan lebih sibuk memenuhi hajat mereka daripada memenuhi hajat Allah Subhanahu wa taala. Lebih sibuk untuk berpura-pura di hadapan mereka biar terus terlihat baik, bagus, sedangkan engkau lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang dengan diasingkan itu justru merasa dengan demikian dia bisa lebih fokus untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tipikal yang pertama, makin dekat musuhnya banyak. Sekarang yang kedua, Pak. Fa in bitulita biiqbalihim wa ta'zimihim wa sana'ihim wa taraddudihim 'alaika fahdhar min fitnatihim washkurillah alladhi satara masawiyaka anhum. Kata beliau, sekarang sebaliknya, jika kamu justru diuji setelah menjadi orang baik, apalagi sampai jadi pendakwah, jadi ustadz, dikelilingi banyak orang, masya Allah, dikenal, dipuji, disanjung, kata beliau, hati-hati, bisa jadi itu menjadi fitnah dan awal kerusakan dirimu. Dan ini terasa sekali, Pak, ya. Mungkin saya bisa cerita pribadi, dan mungkin bapak-bapak pun bisa saling introspeksi. Dulu misalnya, ya saya ini alhamdulillah Allah kasih suara agak bagus dikit lah, Pak, ya. Ketika mengimam, saya di Mesir itu imam hampir 6 tahun. Pertama tulus, Pak, jadi imam itu tulus banget, memang pengen bisa jadi imam, kemudian membuat sholat itu lebih khusyuk dan sebagainya. Tapi gara-gara dipuji, setelah assalamualaikum datang orang-orang Mesir, suara kamu kok bagus banget, bacaan kamu juga udah kayak orang Arab, fasih, pujian gitu. Sejak itu, Pak, besok-besoknya kalau mau ngimam, saya melihat yang muji ada nggak ya? Wah, ada. Mulai bacanya dibagus-bagusin, bacanya difasih-fasihin, rusak waktu itu niat. Padahal awalnya udah bagus banget, itu memang tulus pengen. Jadi kata beliau, hati-hati betul, orang muji itu bisa justru jadi fitnah. Na'udzubillahi min. Bapak dulu rajin ke masjid, rajin ngaji, tulus memang pengen berubah, Ustaz, pengen hijrah betul saya. Terus istiqomah, masya Allah, jaga sholat. Dipuji orang, kamu kok bisa istiqomah gitu, gimana sholat? Nah, mulai itu, Pak, mulai rusak hati kita kalau tidak pandai mengatur. Makanya memperbaharui niat itu ya namanya manusia, Pak, ya, gejolak itu, Pak. Kadang ikhlas seminggu nggak ikhlas dan lain sebagainya. Termasuk bersedekah dan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi kata beliau, kalau tadi kamu mendapatkan ujian yang dicaci, dihina, ini justru diuji dengan pujian orang. Oh, datang orang ke rumah, bawa ini, bawa itu, cium tangan, macam-macam. Mulai itu, Pak. Ya, hati-hati, bisa jadi itu menjadi fitnah terhadap keikhlasan kita. Minta tolong sama Allah, ya Rabb. Makanya doa yang sangat dianjurkan kalau dipuji orang, ya Allah, jangan hukum aku dengan apa yang mereka nggak tahu dari saya, dan jadikan aku lebih baik dari apa yang terlihat di mata mereka. Rabbana la tu'akhidna ya bima yaqulun waj'alna khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan hukum kami karena pujian mereka. Mereka itu kan muji karena nggak tahu saya yang sebetulnya. Dan jadikan aku lebih baik dari apa yang ada dalam dugaan mereka. Karena itu pujian, hati-hati. Jadi nggak bisa lepas kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga hati ini. Dicaci ada ujiannya, dipuji ada ujiannya, serba ujian. Kemudian kata beliau, kalau memang mendapatkan pujian, mendapatkan ya, orang senang dengan kita dan lain sebagainya, washkurillah alladzi satara masawiyaka anhu. Jangan lupa bersyukur
Karena orang memujimu, orang ngefan kamu, orang senang dengan kamu, itu karena Allah menutupi aib kamu. Pak, Bu, jujur ya, kalau setiap dari kita dibuka sedikit aja sama Allah tabir aib kita ini, Pak, yang di hati ini ada iri sama orang, pernah maksiat A, B, C, kita ini hanyalah bangkai berjalan, Pak. Kalau Allah buka dikit aja, orang itu bisa lihat aib saya bisa lihat aib Bapak, mungkin nggak mau ketemuan kita ini, dan mungkin saya nggak berani ceramah di sini. Itulah makanya salah satu asmaul husna yang Allah miliki, yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, as-sittir. Apa namanya, Pak? As-sittir, yang artinya adalah yang maha menutupi aib. Siapa sih yang diantara kita yang nggak punya aib? Wah, yang iri sama orang, yang pernah ngomongin aib orang, yang kalau itu dibuka semua, la haula wala quwata illa billah. Di dalam kitab Khasaisul Ummah karangan Sayyid Muhammad Ibni Alwi Al-Maliki, itu ada keterangan bahwasanya salah satu syariat yang berlaku pada Bani Israel. Jadi orang Bani Israel dulu, Pak, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, itu kalau mereka berbuat dosa di malam hari, besok paginya dosanya itu tertulis di pintu dan dibaca semua orang. Bapak malam-malam ngobrol sama istri, ngomongin tetangga misalnya, wah orang itu pelit bener, kita sombong bener, padahal kita sudah salam, kita sudah. Besok pagi di pintu rumah orang itu, orang ini tadi malam bicarakan aibnya si fulan, dan itu bisa dibaca semua orang. Alhamdulillah, aturan itu tidak berlaku untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara dosa yang sangat besar adalah menceritakan dosa kepada orang lain. Bapak saya, Bapak, Ibu berbuat dosa, nggak ada yang tahu. Tahu-tahu Bapak ceritakan ke orang, wah itu dosanya besar sekali. Disebutkan oleh Nabi Muhammad, kullu ummati mu'afah, setiap umatku berpotensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya, illal mujahirin, kecuali orang yang menampakkan dosanya, menceritakan dosa yang sebetulnya orang nggak tahu. Dan hari ini kita dipertontonkan itu, Pak. Mohon maaf, beberapa kasus yang terjadi, ada orang Palembang viral pergi ke India makan babi, muslimah perempuan, mungkin tahu sebagian. Kalau dia makan babi diam-diam dan gak cerita sama orang, dosa nggak Ustaz? Dosa, tapi insya Allah diampuni oleh Allah SWT. Ini buat vlog, buat konten, ini daging babi katanya. Kalau di negara saya pasti haram, tapi kalau mau nyoba dilihat jutaan orang. Ini namanya mujahirin. Allah sudah tutupin, malah dia. Banyak podcast artis itu, Pak, ketika ditanya diceritakan semua aibnya. Na'udzubillah, dia pernah berzina dengan ini, dia pernah berzina dengan ini, padahal selama ini orang nggak tahu. Nah, ini namanya mujahirin. Itu yang menjadikan dosa makin besar, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau ada aib, tutupi saja. Ya. Sehingga kata beliau, bersyukurlah karena Allah menutupi aibmu, menutupi aib saya, aib Bapak. Alhamdulillah. Dan itu salah satu kekhususan dari umat Nabi Muhammad, di mana Allah tidak memberitahukan aib kita kepada siapapun. Dan itu jawaban dari doa kita, doa yang sering kita baca, Pak. Apa doanya, Pak? Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhi min qabl. Bapak kan amin, amin. Ngerti, Pak, artinya apa itu, Pak? Saya terjemahkan, Pak, ya. Rabbana wala tahmil alaina, ya Allah, jangan bebani kami umat Nabi Muhammad
seperti beban yang kau bebankan kepada umat sebelum kami. Di mana umat sebelum kami kalau mau tobat harus dihukum mati. Di mana umat sebelum kami kalau punya dosa langsung tertulis di depan rumahnya, dibaca semua orang. Itu makna Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Maka bersyukur Allah Subhanahu wa taala berkenan, semoga Allah tidak sekedar menutupi aurat kita, aib kita di dunia, tapi juga di akhirat. Makanya ada doa yang diajarkan Nabi tiap pagi dan tiap sore. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Hafal Pak ya? Allahumma astur, kalau sendiri Allahumma astur aurati. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatik an ughtada min tahti. Itu doa yang dianjurkan Nabi. Ya Allah, tutupi aib kami ya Allah. Tertutup di dunia, tapi kalau di akhirat dipampangkan begitu. Oh, kamu pernah maling, kamu pernah berzina, kamu pernah mencuri, kamu pernah bla bla. Oh, malunya Pak, malu. Ya. Sehingga salah satu yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala adalah ditutupi aib. Baik. Kemudian apa nasihat beliau bagi orang yang diuji dengan pujian? Pujian, disanjung, banyak orang ngumpul dengan dia. Thumma in khashita ala nafsika minat tasannu'i wa tazayyuni lahum wal ishtighali 'anillahi bi mukhalatatihim fa'tazilhum wa aghliq babaka 'anhum wa illa fariqil mawdi'a alladhi 'urifta bihi ila mawdi'in la tu'rafu fihi. Kata beliau, jika kamu tidak sanggup menghadapi pujian itu sehingga selalu membuatmu berpura-pura. Paham Pak yang dimaksud berpura-pura? Tadi yang saya ceritakan, misalkan dia baca Quran bagus, padahal orangnya ikhlas, tahu-tahu dipuji, akhirnya besoknya mulai dia variasi lagunya ditambah. Dia berpura-pura untuk terlihat soleh, dia terpura-pura untuk terlihat baik. Gara-gara pujian tadi, mempertahankan pujian orang biar nggak berubah jadi benci kita. Tadinya ikhlas karena Allah, berubah agar bisa mempertahankan pujian orang. Jika ibadahmu jadi berubah begitu, dianggap orang, kamu ini rajin pengajian ya, Masya Allah. Besok-besoknya setiap kalau mau pengajian sengaja lewat depan dia. Wah, makin duduknya di depan biar makin terlihat paling rajin dan lain sebagainya. Yang tadinya sebetulnya itu tulus, tapi lama-lama jadi dibuat-buat hanya karena biar makin dipuji, biar makin disanjung. Jika itu yang terjadi, dampak pujian orang kepadamu, tinggalkan mereka. Menyendirilah di rumahmu, tutup pintu rumahmu dan jangan bergaul dengan mereka, karena kamu termasuk orang yang tak sanggup disanjung orang lain. Terbang itu. Kalau bahasa Pak Anies Baswedan, dihina tak tumbang, dipuji tak terbang. Nah, kalau Bapak termasuk yang kalau dipuji terbang, dicaci tumbang, jangan banyak ketemu orang Pak. Banyaklah zikir di rumah, banyaklah baca Quran di rumah, jangan ketemu orang jual beli pulang. Sudah, itu paling aman itu. Kata beliau, fa'tazilhum, tinggalkan mereka. Tapi nggak enak Ustaz, nutup rumah bla bla. Pindah kampung bila perlu. Pindah, cari tempat yang bisa menyendiri, bisa fokus beribadah. Tapi nanti saya nggak jadi dikenal orang, nggak apa-apa. Daripada dikenal ibadahmu justru untuk orang, karuan menyendiri tapi ibadahmu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang itu sanggup dihina tapi nggak sanggup dipuji Pak. Maksudnya kalau dihina dia sabar, udahlah mungkin saya yang salah. Tapi begitu dipuji, nah malah dia yang tadinya ikhlas jadi nggak ikhlas. Ya. Wa kun mu'thiran lil khumul, kata beliau, lebih senanglah menyendiri, farran minasyuhrati wadh-dhuhur, jauh dari ketenaran
dan keterkenalan. Wa fa inna fihi fitnah, sesungguhnya di dalam keterkenalan itu ada fitnah. Bahkan ya, sebagian ulama salaf berkata, ma a'rifu rajulan ahabba an ya'rifahu an-nas illa dhahaba dinuhu waftadah. Saya tidak tahu, kata para ulama salaf dulu, tidak tahu ada orang ya yang mencintai dipuji kecuali setengah agamanya akan hilang. Jadi kalau ada orang senang disanjung yang kemudian sampai sedekah akhirnya gara-gara biar disanjung, ibadah biar disanjung, semuanya itu yang dianggap, yang dimaksud dengan akan hilang setengah agamanya atau sebagian agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami tutup, kami akan sedikit merangkum. Jadi bapak saya termasuk ya, orang yang sedang berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beliau istilahkan dengan murid. Dan kemungkinan kita itu cuma dua tadi, Pak. Disenangi orang atau dibenci orang. Atau kita ada yang senang dan sebagian ada yang benci. Maka nasihatnya adalah, kalau kita banyak yang benci tadi, sabar. Bila perlu maafkan, bila perlu doakan kebaikan untuk orang itu. Tapi jika kita disanjung oleh seseorang, pertama kita berhati-hati apakah itu fitnah ataukah nikmah. Yang kedua bersyukur karena Allah tutupi aib kita. Dan yang ketiga muhasabah, lihat apakah semenjak dipuji itu ibadah bapak makin meningkat demi orang itu, demi sanjungan itu, atau tidak berpengaruh atas keikhlasan bapak. Kalau yang bapak termasuk, kita termasuk yang terpengaruh karena pujian tadi, mulai mengambil keputusan untuk menjauh dari banyak orang. Makanya ulama itu ada dua jenis, Pak. Ulama, orang-orang soleh itu ada dua macam. Ulama masyhur sama ulama mastur. Ulama masyhur itu yang terkenal, Pak, yang dilihat orang. Ada ulama mastur yang nggak kelihatan, ada di pelosok-pelosok desa, padahal ilmunya luar biasa, padahal ibadahnya luar biasa, tapi orang nggak dikenal. Dan dua-duanya baik, dua-duanya pilihan. Kalau dengan ketenaran itu membuat banyak inspirasi, mendakwahkan orang, bisa banyak mengajak orang, maka masyhur nikmah bagi beliau dan sumber pahala bagi orang itu. Tetapi jika dengan kemasyhurannya justru membuat dia nggak ikhlas, maka menjadi orang saya kenal, Pak, ya. Saya punya gurunya saya, gurunya Habib Ghazali, gurunya Dr. Ahmad Ikhwani, gurunya Ustadz Ma'sum, yang mengajar kami dari nol, dari bahasa Arab nggak bisa apa-apa jadi bisa bahasa Arab. Tidak ada orang Bandar Lampung ini mungkin kenal beliau kecuali tetangganya. Padahal tinggal di Bandar Lampung. Selama saya belajar sama beliau sejak 15 tahun yang lalu bahkan lebih, sampai hari ini tidak pernah berbicara kecuali pakai bahasa Arab. Nggak ada yang kenal, kan? Mastur beliau, nggak ada yang tahu. Ya, tapi itu pilihan beliau. Beliau lebih senang mendidik di ruang-ruang kelas. Tapi kalau semuanya mastur juga nggak baik. Lalu yang seperti kita ini mau kemana belajarnya ini? Sehingga harus ada yang masyhur. Bahkan saya punya semacam keyakinan, ya, keyakinan dalam artian ada semacam, ya, bisa dikatakan keyakinan. Setiap ada ulama yang masyhur, artinya dikenal orang, jadi panutan, di balik dia ada ulama mastur yang mendoakan, yang jadi tempat dia bertanya, berkonsultasi. Seorang ulama juga gelisah, Pak. Ulama yang masyhur-masyhur itu juga kadang gelisah, mungkin kedatangan rasa takut, mungkin kedatangan, sehingga dia pun butuh yang menasehati. Siapa yang menasehati? Ulama-ulama yang seperti tadi, ya.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita keikhlasan dalam ibadah. Terus perbaiki niat Pak ya. Kalau berubah itu wajar Pak, kita bukan malaikat. Mungkin sholat kita sebulan ini ikhlas, tahu-tahu entah dipuji orang, entah dilihat orang, entah macam-macam, berubah niat kita. Itu manusiawi Pak. Yang penting cepat sadar, cepat berubah. Cepat dirubah. Dan itu juga menjadi salah satu hikmah kenapa setelah sholat kita tidak mengatakan alhamdulillah terlebih dahulu, tetapi yang kita katakan justru istighfar. Mungkin Bapak pernah bertanya-tanya dalam pikiran, kok habis ibadah bukannya alhamdulillah, kok malah minta maaf? Kan baru ibadah. Karena ibadah kita besar kemungkinan banyak kurangnya, mulai dari ikhlasnya, dari mulai tata caranya, sehingga istighfar itu dimaksudkan untuk menutupi segala kekurangan itu. Astaghfirullahaladzim sebanyak 3 kali. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Isya-nya jam berapa ya? Baik. Semoga yang hadir di sini, ya, jika sakit, jika ada yang sakit Allah berikan kesembuhan. Jika ada yang sedang sempit rezekinya Allah lapangkan. Jika sedang gelisah Allah tenangkan. Dan kita semuanya semoga selalu dibimbing Allah, diberikan keikhlasan dan istiqamah sampai menggapai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.